Halo teman-teman semuanya, Halim di sini akan ngajak kalian untuk belajar psikologi kognitif. Kenapa Halim ngajak kalian untuk belajar psikologi kognitif? Nggak usah tanya teman-teman, karena ini adalah tugas. Jadi apapun yang terjadi, aku akan ngajak kalian belajar psikologi kognitif. Nah, yang akan aku bahas pada hari ini adalah tentang ingatan. Sebenarnya kayak gini ya, pasti kalian mikirnya, kenapa sih Lim belajar kita bahas ingatan? Itu kan udah nggak asing lagi bagi kita gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu bagaimana prosesnya, apa sih ingatan itu gitu kan kita nggak tahu kan. Jadi hari ini kita belajar sedikit, aku sama kalian, kita belajar sama-sama tentang ingatan. Nah, teman-teman, apa sih ingatan itu? Jadi, aku jelasin ya. Ingatan adalah proses kognitif yang yang melibatkan pencocokan, penyimpanan dan juga kalau nggak salah itu dia juga proses pengambilan data kembali. Aku sendiri pahamnya dengan konsep contoh ya, aku kasih contoh aja biar kalian sama pahamnya. Jadi ingatan itu tuh kayak gini. Kita kan ketemu orang baru di sebuah tempat nih. Kita kenalan. Mama kita kenalan sama cowok nih. Namanya Asep, rumahnya Jakarta. Nah, suatu saat kita kan udah mencatat ya. Ini orang ciri-cirinya gini. Namanya Asep, rumahnya Jakarta. Kita sudah mencatat ya. Yang pertama tadi pencatatan. Lalu kita menyimpan kan. Jadi kita menyimpan memori tentang si Asep ini, rumahnya Jakarta. Suatu ketika saat kita bertemu si Asep ini lagi, kita akan mencari atau mengambil informasi yang udah ada di kognitif kita dan oh iya itu si Asep rumahnya Jakarta gitu ya teman-teman. Udah paham kan maksud aku tentang definisi singkatnya ingatan, prosesnya terjadi kayak gitulah ya. Nah, di sini ingatan itu ada dibagi ada 3. Yang pertama adalah ingatan sensoris, yang kedua ingatan jangka pendek, yang ketiga ingatan jangka panjang. Apa sih ketiga itu? Kalian pasti kepo juga kan? Nah, aku jelasin dulu tentang ingatan sensoris. Ingatan sensoris itu ingatan yang berhubungan dengan sistem sensorik ya, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Nah, anjay, perasaan. Nah, yang kedua itu ada ingatan jangka pendek atau short term memory. Nah, ingatan jangka pendek ini biasanya menyimpan informasi selama beberapa detik, hanya beberapa menit itulah. Kadang kita seumpama kita jalan ke pasar, kita kan melihat orang gitu kan. Tapi kita kan nggak mungkin ya, walau kita berpapasan doang di pasar sama seseorang. Menurut aku itu memori jangka pendek ya. Soalnya kenapa? Saat kita berjumpa dengan orang hanya lalu lalang kayak gitu, kita tidak menangkap apapun, kayak cuman kita menangkap ciri fisiknya doang ya. Tapi kita tidak menangkap informasi apapun. Nah, di sini kan aku ya teman-teman. Aku diskusi, belajar sama kalian nih. Jadi nanti kalau aku ada yang kurang pas, nanti kalian bisa komen-komen di bawah. Nah, habis itu ada yang ketiga itu ada ingatan jangka panjang atau long term memory. Ingatan jangka panjang ini menyimpan informasi selama beberapa jam hingga beberapa tahun lamanya. Ini bisa diibaratkan kayak kalian, ini banyak loh contohnya ya. Dan menurut aku contoh yang paling gampang tuh kayak kita kenal sama orang tua kita. Jadi kita kan nggak bakal lupa gitu loh. Walaupun udah beberapa tahun, walaupun udah beberapa abad. Ya begitulah. Ya udah itu aja ya teman-teman. Nanti kalau mungkin ada yang keliru atau ada yang mungkin ingin ditambahin, bisa ditambahin di komen dan jangan lupa di like dulu. Dan untuk Bapak dosen yang udah memberi tugas video ini,
Alhamdulillah tugas saya sudah selesai Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.